Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Farizi, NIM 0204203025. Di sini saya dari kelompok 1 dan menjadi pemateri pertama mengenai hukum tanah adat. Yang pertama adalah pengertian hukum tanah adat. Adalah hukum yang mengatur tentang hak atas tanah yang berlaku di tiap daerah dan sampai sekarang masih sering digunakan dalam transaksi dalam jual beli tanah di Indonesia. Dalam pandangan adat masyarakat, tanah adat mempunyai hak yang dinamakan hak ulayat. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum adat untuk menguasai tanah beserta segala isinya dalam lingkungan wilayah persekutuan tersebut. Hak ulayat merupakan hak atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat. Selanjutnya adalah A. Syarat terpenuhnya tanah ulayat. Menurut pasal 3 UU PA, terdapat istilah hak ulayat dan hak yang serupa dengan itu dijelaskan secara lengkap, yang mana dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2, hak ulayat itu menurut kenyataannya masih ada. Kemudian ada pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 Masyarakat Hukum Tanah Adat mengatakan bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Kemudian kembali ke pasal 3 UU PA. Mengenai syarat terpenuhnya tanah ulayat itu ada 3. Yang pertama, sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada. Yang kedua, negara dan sesuai dengan kepentingan nasional. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi kriterianya dalam menentukan hak ulayat. Kembali ke 3 hal pokok tadi, yang mana yang pertama ada sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada 5 menurut pasal 67 ayat 1 Undang-Undang nomor 41 1999. Yang pertama, masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban. Yang kedua, ada kelembagaan. Yang ketiga, ada wilayah hukum adat yang jelas. Yang keempat, ada peranata dan perangkat hukum. Yang kelima, masih mengadakan pemungutan hasil hutan. Yang kedua, ada sesuai dengan kepentingan negara. Walau tanah ulayat memiliki hak ulayat atas tanah itu, akan tetapi jikalau masih berada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, maka tanah ulayat juga harus berjalan di bawah kepentingan negara. Yang terakhir, tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan. Ada 3 unsurnya. Yang pertama ada unsur masyarakat adat, yang kedua unsur wilayah, dan yang ketiga unsur hubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Dewi dengan NIM 0204202115. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kedudukan hukum tanah adat dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa hukum tanah adat adalah hukum yang mengatur tentang hak atas tanah yang berlaku di tiap daerah. Seperti yang kita ketahui juga, hukum tanah adat ini masih sering digunakan dalam transaksi jual beli tanah di Indonesia. Nah, mengenai subjek ulayat ini adalah masyarakat adat itu sendiri. Nah, hukum tanah adat juga sudah diundangkan dalam peraturan baru, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria, yang mana lebih dikenal dengan UU PA. Nah, hukum tanah adat memiliki kedudukan hukum tanah adat dalam UU PA, yaitu bahwa hukum tanah adat nasional disusun berdasarkan hukum adat tentang tanah. Kemudian dinyatakan dalam konsiderans atau berpendapat UU PA. Nah, pernyataan mengenai hukum adat dalam UU PA membahas tentang yang pertama, penjelasan umum angka 3, yang kedua, pasal 5, yang ketiga, penjelasan pasal 5, yang keempat, penjelasan pasal 6, yang kelima, pasal 56, dan yang terakhir, pasal 58. Kemudian, hukum tanah adat sendiri kedudukannya sebagai sumber utama dalam pengambilan bahan-bahan, kemudian dijadikan sebagai materi dalam pembuatan UU PA.
Penjelasan UU PA paragraf menegaskan bahwa hukum adat yang dimaksud dalam UU PA adalah hukum adat yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubungan internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Nah, sekian penjelasan mengenai kedudukan hukum tanah adat dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Semoga dapat dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pangeran Fatih Hasim Lubis, NIM 0204202105. Saya akan membacakan tentang penyelesaian sengketa tanah. Kasus sengketa tanah muncul karena adanya klaim atau pengaduan atau keberatan dari masyarakat. Pada hakikatnya, kasus pertahanan dapat dikategorikan ke dalam hukum dan konflik kepentingan. Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Sedangkan sengketa tanah merupakan konflik antara dua orang atau lebih yang sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tanah satu atau beberapa objek tanah yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu bagi para pihak yang mempunyai kepentingan yang sama atas bidang-bidang tanah. Sering terjadi dalam Indonesia, apalagi dalam urusan dengan tanah ini adalah beberapa kasus tentang pertahanan, meliputi beberapa macam antara lain. Yang pertama itu mengenai masalah status tanah, masalah kepemilikan, masalah bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya. Penyebab terjadinya sengketa tanah biasanya dalam penyelesaian sengketa tanah biasanya menggunakan dua langkah, yaitu dengan cara legislatif atau melalui bidang peradilan yang biasanya dibantu oleh BPN, dan yang kedua menggunakan non-legislatif, yaitu dengan menggunakan secara musyawarah biasanya melibatkan pada petugas desa ataupun menggunakan ketua adat yang di daerah yang terjadi sengketa tanah. Ada beberapa jenis penyelesaian sengketa tanah, yaitu yang pertama alternatif. Penyelesaian menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tanah. Nah, itu dia penjelasan mengenai hukum tanah adat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.